Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan yang selalu menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia. Kembali saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Duduk diam di dalam hadirat-Mu. Dan kami mau menanti-nantikan Engkau berbicara bagi kami. Menyampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat setiap kebenaran firman yang akan kami dengar. Allah Roh Kudus, urapilah kami, berikanlah kepada kami hikmat untuk dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini seperti yang Bapa kehendaki. Lalu kami mau berjuang di sepanjang hari hidup kami untuk hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Allah.
Urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya firman yang kami terima saat ini, itulah yang memberkati hidup kami. Ampuni kami, sucikan dan kuduskanlah kehidupan kami ya Bapa, dari semua ketidaktepatan hidup yang kami lakukan, supaya saat ini kami ada dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup sebagai orang percaya, maka kita harus sadar benar bahwa firman Tuhan dengan sangat tegas melarang kita untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Itulah yang dikatakan di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah saudaraku, persoalannya adalah selama ini, di dalam tahun-tahun kehidupan yang kita lalui, tanpa sadar, perhatikan ini, tanpa sadar, kita sudah terlanjur terikat dengan dunia ini. Baik itu terikat dengan cara hidup dunia, terikat dengan gaya hidup dunia, terikat dengan selera dunia saudaraku, dan juga terikat dengan keinginan-keinginan diri yang serupa dengan dunia ini. Nah, keadaan inilah yang pada akhirnya membuat kita secara tidak langsung sudah terlanjur menjadi serupa dengan dunia ini, saudaraku. Jadi bisa dibayangkan, di sepanjang tahun-tahun kehidupan yang kita lalui, kita selalu hidup dengan gaya hidup dunia, atau kita selalu menuruti cara hidup dunia yang kita anggap itu kehidupan yang wajar. Padahal hidup sebagai orang percaya seharusnya kita mengerti bahwa wajarnya hidup kita itu bukan menurut dunia ini. Ya saudaraku, wajarnya kehidupan orang percaya itu harus menurut Tuhan. Nah, ketika kita menyadari akan hal ini, di mana kita tahu bahwa firman Tuhan melarang kita dengan tegas untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, maka hal itu menuntut kita untuk mengambil keputusan. Perhatikan itu saudaraku, hal itu menuntut kita untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini mengambil keputusan untuk melepaskan diri kita dari ikatan dengan dunia ini. Perhatikan itu saudaraku. Jadi kalau firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, maka pertanyaannya adalah, jika demikian, kita harus serupa dengan siapa? Saudara, jawabannya sederhana. Kalau kita tahu kita ini adalah orang percaya, kita ini adalah orang Kristen, maka kita harus serupa dengan Kristus. Itu jelas. Karena itulah panggilan kita. Ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk serupa dengan Kristus. Perhatikan itu saudaraku. Dan kita juga tahu, arti Kristen itu sendiri adalah seperti Kristus. Dengan demikian saudaraku, seharusnya ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita tidak boleh mengikatkan diri kita dengan dunia ini, tetapi kita harus mengikatkan diri kita dengan Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya dikatakan begini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, kalimat ini merupakan kalimat perintah. Kalimat perintah bagi kita semua bahwa kita harus berubah. Kalau kita mengaku diri sebagai orang percaya, kalau kita mengaku diri berada di dalam Kristus, kita harus berubah di dalam pola pikir, kita harus berubah di dalam sikap, kita harus berubah di dalam perkataan, kita harus berubah di dalam tindakan, dan di dalam seluruh perbuatan hidup kita, bahkan seluruh aspek hidup kita harus berubah. Sebab kalau kita tidak berubah, berarti hidup kita tetap sama dengan dunia. Saudara perhatikan baik.
Tujuan dari perubahan itu adalah supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya kalau kita tidak berubah, berarti kita tidak akan pernah bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Nah, saudaraku, ketika kita berubah dalam seluruh aspek hidup kita, maka kita akan memiliki cara pandang hidup yang berbeda. Saudara perhatikan ini. Ketika kita berubah di dalam seluruh aspek hidup kita, maka kita akan memiliki cara pandang hidup yang berbeda. Kita sudah tidak lagi memiliki cara pandang hidup seperti orang-orang dunia pada umumnya, saudaraku. Saudara, jadi ketika kita hidup sebagai orang percaya, kalau kita mau berubah, maka kita akan memiliki prinsip hidup yang berbeda. Dan tentu ini di dalam berbagai hal, saudaraku. Kalau kita mau benar-benar berubah, maka kita akan sadar, saudaraku, bahwa hanya ada dua kebutuhan pokok di dalam hidup ini. Dua kebutuhan pokok itu adalah makanan dan pakaian. Saudara perhatikan itu. Artinya pada akhirnya kita mengerti bahwa kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain itu bukan menjadi satu masalah yang besar. Dengan mengerti akan hal ini, saudaraku, kita hidup sebagai orang percaya juga, kita akan memiliki prinsip hidup yang sederhana. Sama seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kita melihat 1 Timotius pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-8, firman Tuhan katakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ini artinya begini, saudaraku. Kalau kita sudah tahu, kalau kita sudah mengerti, inilah kebutuhan pokok kita untuk kehidupan kita sehari-hari selama kita masih hidup di dunia ini, maka kebutuhan-kebutuhan hidup yang lain sebenarnya kita tidak persoalkan itu. Misalnya begini, kita tidak punya kendaraan pribadi seperti motor atau mobil, kita sama sekali tidak akan mempersoalkan akan hal itu, saudaraku. Karena pada akhirnya dengan memiliki prinsip hidup yang sederhana tadi, maka kita mau pergi kemanapun, naik sepeda juga bisa, naik kendaraan umum atau angkot juga bisa, naik ojek juga bisa, saudaraku. Kita tidak pernah mempermasalahkan akan hal itu. Nah, lebih daripada itu, tidak punya rumah pribadi, ya tidak apa-apa. Itu bukan persoalan. Mungkin saudara akan berkata begini, Pak, jangan munafik, kita juga kan membutuhkan uang. Betul, saudaraku, kita juga membutuhkan uang, dan kita harus menganggap itu sebagai kebutuhan yang khusus. Artinya begini, saudaraku, kalau masalah keuangan, asal kita mau bertanggung jawab, kita mau bekerja keras, dan kita mau menaruh pengharapan kita hanya tertuju kepada Allah Bapa di sorga, maka percayalah, Bapa di sorga tahu mencukupi anak-anaknya sesuai dengan keperluannya. Karena Bapa di sorga sendiri yang berjanji, saudaraku, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, kalau kita membaca ayat ini secara lengkap, Ibrani 13 ayatnya yang ke-5, dikatakan begini, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan itu, saudaraku. Ini yang berjanji Allah sendiri, saudaraku, bukan manusia yang berjanji. Kita harus berani percaya kepada kesetiaan Tuhan menjaga dan memelihara anak-anaknya. Saudara, tetapi yang Tuhan mau, kita tidak boleh menjadi hamba uang. Kenapa? Kalau kita menghambakan diri kita kepada uang, maka kita akan menjadikan uang sebagai Tuhan atas kehidupan kita. Karena kita berpikir, dengan uang kita bisa menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Pada akhirnya kita kembali terikat dengan dunia ini, saudaraku.
Kita kembali menjadi serupa dengan dunia ini, saudaraku. Kita kembali bersahabat dengan dunia ini, saudaraku. Tidak dapat dipungkiri, kita semua memiliki kebutuhan. Tetapi percayalah, ketika kita bertanggung jawab dengan hidup ini, Tuhan akan mencukupi kita sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Ingat, Tuhan akan mencukupi kita sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan, bukan sesuai dengan keinginan yang kita inginkan. Perhatikan itu. Karena biasanya, saudaraku, keinginan diri kita itu selalu dipenuhi dengan hawa nafsu diri, di mana di dalamnya itu dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging, saudaraku. Misalnya begini, saudara memberi alasan membutuhkan uang karena anak-anak perlu sekolah, ya, harus membayar uang sekolah. Kita menjadi orang yang berhikmat. Dengan pola hidup yang sederhana tadi, maka ketika kita melihat keadaan hidup kita hanya pas-pasan, untuk pendidikan anak-anak, misalnya sekolah, kita kan tidak perlu ikut-ikutan orang lain yang menyekolahkan anak mereka di sekolah-sekolah swasta yang mahal. Anak kita sekolah di sekolah negeri itu kan tidak ada masalah, saudaraku. Karena di sekolah negeri juga kan ada yang gratis, ya. Lalu kalaupun ada bayarannya pun kan tidak semahal sekolah swasta, ya. Jadi tidak terlalu menjadi beban bagi kita, saudaraku. Saudara mengerti akan hal itu? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memiliki cara hidup yang sederhana, pola hidup yang sederhana, sama seperti yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, maka pada akhirnya, saudaraku, kesederhanaan hidup itu, saudaraku, akan membuat kita tidak lagi mengingini kesenangan-kesenangan hidup dunia. Karena kita tahu itu bukan menjadi hal yang terutama. Sebab ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita tahu satu hal, kebutuhan hidup yang utama dalam hidup kita sebagai orang percaya, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Satu hal inilah yang kita perjuangkan, yang kita perkarakan, saudaraku. Karena kalau kita berjuang untuk menjadi serupa dengan Kristus, maka kehidupan kita bisa ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita lalu hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Karena kita juga tahu, firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bukankah tujuan iman percaya kita kepada Kristus adalah yang satu ini? Hidup selama-lamanya di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Inilah tujuan iman kita yang sesungguhnya, saudaraku, yaitu keselamatan jiwa. Jadi kalau sekarang kita berada di dalam Kristus, tetapi kita tidak mau berjuang menjadi serupa dengan Kristus, maka saya harus katakan, kehidupan kita sebagai orang percaya akan menjadi sia-sia. Kekristenan kita akan menjadi sia-sia. Saudara, sadarlah akan hal ini. Lalu kita semua mau berubah. Kita mau memiliki cara hidup yang sederhana. Karena kita tahu, perkenanan hidup di hadapan Tuhan itu lebih daripada apapun. Itu harta kekal yang bisa kita bawa sampai kita menghadap Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami saat ini, ya Bapa, bahwa ketika kami berada di dunia ini, kami harus berjuang untuk berubah. Kami harus berjuang untuk memiliki cara hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kami mau hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah. Sampai waktu-Mu tiba bagi kami, biarlah Engkau menemukan kami dalam keadaan berkenan. Hidup kami boleh ditemukan serupa dengan Kristus, supaya pada akhirnya kami boleh mencapai kesempurnaan hidup yang Bapa kehendaki, sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus,
di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur pagi ini. Sampai jumpa dalam doa syukur pagi besok hari. Shalom.